tentang sumber daya komputasi dan komunikasi. Perkenalkan, nama saya Dwi Oktavia Nurkhalil Yusuf. Di sini ada materi-materi yang saya akan bahas. Yang pertama, peranti keras. Peranti keras, komputer memiliki bermacam-macam kecepatan dan harga. Namun, semua memiliki fitur-fitur yang umum. Fitur yang menjadi perhatian kita adalah prosesor, memori, kapasitas penyimpanan, dan alat input ataupun output. Semua komputer untuk tujuan untuk memiliki jenis-jenis komponen yang sama. Komputer-komputer yang lebih besar memiliki komponen yang lebih banyak dan lebih cepat daripada komputer mikro. Di sini ada beberapa peranti keras: prosesor, memori, ruang penyimpanan, alat input atau output. Yang pertama, prosesor. Prosesor ini adalah tempat di mana pemrosesan data data dilakukan, seperti adanya Intel, Advanced Micro Device, Series, Motorola, dan perusahaan-perusahaan lain yang memproduksi prosesor tersebut. Terus selanjutnya memori. Memori adalah barang yang rentang hilang isinya, karena isinya sangat mudah, kayak seperti komputer itu mati, mudah hilang memori tersebut. Selanjutnya ruang penyimpanan. Ruang penyimpanan ini adalah ruang penyimpanan yang terpasang secara permanen di dalam komputer. Contohnya hard drive. Alat-alat input. Alat input adalah alat yang pada input yang diisi oleh seseorang yang mengetik pada sebuah keyboard, menekan mouse, menyentuh monitor, berbicara ke mikrofon, atau interaksi lain dengan yang serupa. Input yang diterima dari manusia sangat penting karena memberikan satu mekanisme yang langsung bagi pengguna untuk mengendalikan komputer. Sebagian besar data pada awalnya memiliki bentuk yang tidak dapat dibaca oleh mesin dan perlu dilakukan entry data oleh manusia. Selanjutnya ada alat-alat output. Alat-alat output ini adalah ada dua alat output yang bisa kita kenal, yaitu adalah monitor dan printer. Meskipun konsep kantor dan tanpa kertas telah mendapat banyak perhatian, pada hasilnya alat output ini cetakan tetap merupakan fakta dari komputasi. Berarti tidak ada percetakan ini kayak print, masih itu sangat penting juga, masih digunakan. Selanjutnya multimedia yang terakhir ya tadi. Nah, evolusi utama dari input dan output adalah menuju ke arah multimedia. Multimedia ini adalah menggunakan lebih dari satu media pada saat yang sama. Seperti contoh, informasi yang bentuk teks yang dapat diproyeksikan ke layar komputer dengan disertai oleh satu gambar atau video. Selanjutnya, alat-alat komputasi. Alat-alat komputasi ini adalah komputasi pribadi. Telah lama dihubungkan dengan komputer mikro. Bahkan komputer mikro pada awalnya disebut komputer pribadi. Komputer mikro sangat muncul pertama kalinya bukan bergantung pada suatu jaringan. Setiap pengguna komputer mikro menggunakan sumber daya ini hanya untuk keperluan komputasi pribadinya saja. Di sini adalah alat-alat komputasi pribadi. Misal adanya telepon seluler dengan pesan atau video, terus telepon cerdas, jaringan rumah, atau keamanan komputasi di rumah. Yang pertama, telepon seluler dengan pesan dan video. Nah, perusahaan-perusahaan membuat telepon seluler ini seperti Nokia, Samsung, itu pun telah membuat telepon yang menampilkan pesan, tulisan, dan gambar-gambar berukuran kecil di layar tampilan. Telepon seluler cerdas seperti smartphone. Smartphone ini adalah bahwa ia akan
mensinkronisasikan seluruh informasinya seperti agenda, nomor telepon, dan banyak-banyak lagi yang dengan sebuah komputer mikro. Selanjutnya jaringan rumah. Jaringan rumah juga biasanya menggunakan modem atau DSL atau pemasangan nirkabel. Guna apa? Untuk membawa akses internet berkecepatan tinggi ke rumah Anda, rumah kalian, seperti itu. Penjelasan mengenai jaringan ini seperti itu. Selanjutnya keamanan komputasi rumah. Keamanan komputasi rumah ini seperti ada 3 aspek yang perlu kita ketahui, yaitu seperti kayak update, sistem operasi, virus, dan spyware. Keamanan bagi sumber daya sebuah organisasi seperti server, web, basis data, dan jaringan hendaknya menjadi tanggung jawab yang dari para profesional seperti informasi. Selanjutnya, peranti lunak. Peranti lunak ini terdapat 2 jenis dasar peranti lunak, sistem dan aplikasi. Peranti lunak sistem dibutuhkan untuk menggunakan komputer, sedangkan peranti lunak aplikasi memproses data pengguna. Peranti aplikasi dapat diperoleh dalam bentuk siap pakai ataupun dibuat sesuai pesanan untuk pengguna tersebut. Nah, di sini ada bentuk-bentuk peranti lunak. Peranti lunak sistem, aplikasi, dan yang mudah digunakan pengguna. Peranti lunak sistem. Peranti lunak sistem ini adalah peranti lunak sistem operasi yang menjalankan tugas-tugas yang mendasar yang dibutuhkan oleh seluruh pengguna dari satu yang lainnya. Selanjutnya, peranti lunak aplikasi. Peranti lunak aplikasi ini adalah menggunakan aplikasi peranti lunak siap pakai, dan kadang-kadang peranti lunak aplikasi ini dibuat sesuai pesanan. Contohnya aja, para profesional sistem internet membuat peranti lunak siap pakai dan peranti lunak aplikasi sesuai pesanan yang dia inginkan. Selanjutnya, peranan peranti lunak yang mudah digunakan pengguna. Di sini adalah mungkin dapat dimiliki suatu konotasi negatif, yang dimana secara tidak langsung dapat diartikan bahwa aplikasi ini telah dibuat dengan begitu sederhana sehingga semua orang dapat menggunakannya. Selanjutnya, komunikasi. Komunikasi adalah kecepatan transmisi data antar komputer yang berlangsung melalui sistem telepon publik, seringkali lebih lambat daripada ketika komputer tersambung melalui jaringan tersendiri. Seperti terdiri dari koneksi publik, saluran pribadi, jaringan pribadi maya, komunikasi jaringan, protokol untuk komunikasi komputer, paket, dan alamat jaringan internet. Koneksi publik seorang yang menggunakan sistem telepon tetap dapat memahami komunikasi bahkan ketika saluran tersebut memiliki suatu statis atau suara berdengung, sedangkan komputer itu membentuk koneksi yang sangat dapat diandalkan. Koneksi publik itu seperti modem kabel, modem telepon, ataupun bentuk-bentuk lainnya. Selanjutnya, saluran pribadi. Saluran pribadi ini adalah terdapat 2 jenis saluran pribadi yang populer, saluran T1 dan T3.
T1 ini adalah kadang-kadang disebut kanal T1, memiliki kecepatan transmisi maksimum sedikit di atas 1,5 Mbps. Saluran T3 dapat mentransfer data pada kecepatan 43 Mbps. Seperti itu. Selanjutnya jaringan pribadi. Jaringan pribadi maya maksudnya. Jaringan pribadi maya ini saluran pribadi mahal, biayanya sangat mahal. Paling tidak jika dibandingkan dengan koneksi internet, saluran pribadi lebih aman. Karena data organisasi Anda adalah satu-satunya data yang berada pada saluran komunikasi. Selanjutnya komunikasi Oke, saya tambah ya, yang jaringan pribadi maya. Jawaban dari mungkin organisasi perlu mengadakan kontrak dengan penyediaan layanan internet yang menggunakan peranti lunak seperti tunneling, Microsoft, dan Cisco System sebagai dua vendor utama peranti keras komunikasi dan peranti lunak terkait mendukung peranti lunak tunneling. Komunikasi jaringan. Komunikasi jaringan ini adalah OSI, terdiri dari sebuah model 7 lapisan seperti yang ditampilkan pada yang sebelumnya. Tingkat-tingkatan yang dirinci sehingga fungsi yang tepat dari masing-masing lapisan komunikasi dapat didefinisikan dengan jelas. Dalam teknologi komunikasi dewasa ini, 2 tingkat atau lebih dapat dicapai hanya oleh satu peranti keras komunikasi. Selanjutnya, protokol untuk komunikasi komputer. Protokol ini seperti komputer pada awalnya tidak dirancang untuk berbagi data dengan komputer lain dan hanya dengan terminal-terminal. Apa yang dimaksud terminal? Terminal ini adalah suatu alat yang tidak memiliki ruang penyimpanan atau prosesor. Terminal hanya menyediakan alat memasukkan dan menampilkan data bagi komputer. Selanjutnya, paket. Paket adalah suatu volume data yang sedang dikomunikasikan dapat menjadi besar, dan hal ini akan menjadi masalah ketika komputer induk tidak menerapkan pengendalian. Paket data adalah satu bagian dari data total yang akan dikomunikasikan, digabungkan dengan alamat komputer yang dituju, komputer pengirim, dan informasi kendali lainnya. Selanjutnya, alamat jaringan internet. Alamat jaringan internet untuk menjalankan paket-paket melalui jaringan. Setiap komputer yang menangani paket data harus memiliki satu alamat yang unik seperti untuk menjalankan paket-paket tersebut. Jenis-jenis jaringan. Meskipun banyak pengguna merasa seperti hanya terdapat satu jaringan, yaitu internet, terdapat beberapa jenis jaringan yang membangun blok-blok yang bergabung dengan memungkinkan terjadi internet. Internet itu sendiri hanyalah satu jaringan dan jaringan-jaringan lainnya. Selanjutnya, konvergensi komputasi dan komunikasi. Alat-alat komputer dan alat-alat yang sering menyertakan fitur-fitur yang memiliki diantaranya keduanya. Kemungkinan yang ada dibatasi oleh usia baterai, kecepatan komunikasi dan keamanan, ukuran keterampilan dan keyboard, serta imajinasi pengguna. Sekian dari pembahasan pada